Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada saat ini kita akan belajar hidup mengasihi Tuhan. Ini masih bagian dari tema kita. Hidup mengasihi dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan untuk kita, dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini masih bagian daripada pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah saudara, di dalam mengasihi Tuhan ini, kalau kita pelajari keseluruhan Alkitab, mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan. Bukan himbauan, bukan sekedar anjuran, tidak. Tapi ini perintah. Dan ini perlu kita ketahui. Kenapa saudaraku? Karena kalau sifatnya perintah, dilakukan ada akibatnya, tidak dilakukan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan membicarakan ini itu serius. Dan bukan tanpa alasan, nanti kita lihat alasan-alasannya. Tapi yang saya mau beritahu, ketika kita berbicara tentang mengasihi Tuhan dan mengutamakan Dia, itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan. Perintah kepada siapa? Yang pertama, perintah kepada bangsa Israel untuk mengasihi Dia. Jadi yang pertama diberikan perintah itu kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan ini hal-hal yang tidak bisa ditawar. Menjelang mereka mau masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan sampaikan kepada bangsa itu apa yang menjadi pesan Tuhan. Coba kita lihat dari ayat 1 di pasal ini. Pasal 6 mulai ayat 1. Bapak Ibu perhatikan, saya baca, dikatakan. Ini yang dikatakan Musa. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Jadi jelas apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Musa ini perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Baru ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mendekati tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan berikan pesan melalui Musa kepada orang Israel supaya mereka mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa begitu? Karena orang-orang Kanaan itu para penyembah berhala yang ada di sana. Jadi Tuhan mau supaya mereka hidup benar-benar memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang Kanaan. Dan Bapak Ibu, kalau kita belajar secara sistematis tentang perjalanan orang Israel ini, kita akan temukan kalau Tuhan pada akhirnya memberikan sebuah perintah supaya bangsa Israel mengasihi Dia, itu ada alasan-alasannya. Alasannya kira-kira apa? Yang pertama, boleh Bapak Ibu catat ini. Karena Tuhan telah memilih bangsa itu menjadi umat pilihan baginya. Dan kalau di Keluaran pasal 19 ayat 4 itu dikatakan, coba buka dulu.
Keluaran pasal 19 ayat 4 dikatakan begini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Garis bawahi kalimat yang berkata membawa kamu kepadaku. Jadi saudara, keberadaan orang Israel di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan itu benar-benar inisiatif dari Tuhan sendiri. Memilih mereka dari sekian bangsa lalu menjadikan mereka menjadi umat pilihan Allah. Oleh karena mereka itu sekarang menjadi umat pilihan Allah, maka mereka harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Tuhan memberikan perintah itu, kamu harus mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap hidup dan kekuatanmu. Saya tertarik dengan pernyataan ini, karena ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada orang Israel yang disampaikan melalui Musa, saya lihat di sana mengasihi Tuhan itu melibatkan seluruh aspek hidup. Coba kita lihat di ayat 5 itu ya. Dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu berbicara seluruh aspek hidup kita. Ketika kita berkata aku mau mengasihi Tuhan, terlibat di dalamnya. Bahkan pada saat itu Bapak Ibu, hal itu sering dilakukan dengan mempergunakan atribut-atribut lain. Seperti dituliskan di sebuah benda lalu diikat di pergelangan tangannya, diikat di kepalanya, lalu ditulis di ambang pintu, ditulis di pintu gerbang kota. Apa itu? Perintah untuk mereka mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sampai saat ini, orang Israel sampai saat ini, mereka melakukannya menjadi doa yang disebut Shema Israel. Shema Israel. Itu menjadi tradisi sampai Yahudi orang Israel sekarang ini. Yang mereka lakukan minimal 2 kali sehari. Di pagi hari dan di sore hari. Waktu mereka mau memulai hari, mereka akan ucapkan, mereka akan jadikan ini menjadi sebuah pernyataan ikrar dan sekaligus doa mereka. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebelum mereka memulai pekerjaan mereka di hari itu, mereka harus ucapkan itu sebagai doa mereka untuk mengingatkan mereka. Kemudian untuk mengakhiri hari, sebelum mereka tidur, mereka akan ajarkan itu ke anak-anaknya. Mereka akan ajar anak-anak untuk menyebut itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Setelah itu nanti baru orang tuanya juga mengucapkan, baru mereka tidur. Itu mereka lakukan sampai sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tahu makna di dalam mengasihi Tuhan itu. Tapi saudaraku sekali lagi, kenapa Tuhan sepertinya menuntut itu dari orang Israel? Dengar baik, karena Tuhan telah menjadikan mereka umat pilihan. Yang kedua, melalui generasi ini, Tuhan sedang memelihara generasi ini yang nantinya untuk menghadirkan kedatangan seorang juru selamat melalui bangsa ini. Itu sebabnya mereka harus berbeda dari bangsa lain. Melalui pengalaman perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai, Musa menyampaikan kepada mereka, tentu ini pesan Tuhan juga supaya bangsa itu tidak menyembah kepada ilah lain kecuali kepada Dia.
Itu semua diajarkan. Jadi Bapak Ibu, kalau pada akhirnya benar-benar memang ajaran firman itu sepertinya menuntut kita untuk mengasihi Tuhan, karena memang itu perintah dari Tuhan. Ada tujuannya enggak? Ada. Coba kita lihat di dalam ayat 3. Tujuan mengasihi Tuhan itu. Dikatakan demikian. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tujuannya apa? Supaya baik keadaanmu. Amin. Amin. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel agar mereka mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tujuannya supaya keadaan mereka baik. Halo? Saudara rindu kehidupannya baik? Supaya saudara rindu kehidupan saudara baik, saya mau katakan seperti dikatakan firman, kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup. Kasihi. Orang-orang yang tidak jelas hidupnya itu, orang-orang tidak jelas karakternya itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak mengasihi Tuhan. Tapi pada waktu seseorang mengambil komitmen, berkata aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, jiwaku, kekuatanku, saudara pasti akan menyaksikan perubahan hidup dalam orang tersebut. Pasti. Di dalam ayat 2 dikatakan demikian. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ternyata rahasia untuk tetap takut kepada Tuhan itu sampai usia lanjut, ketika mereka mau mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Saudaraku, semakin engkau mengasihi Tuhan, engkau akan semakin mempercayai Dia. Atau sebaliknya, semakin engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan semakin mengasihi Dia. Itu tidak bisa dipisah. Bahkan bukan hanya kita, keturunanmu, mereka akan menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Jadi sekali lagi bukan tanpa alasan. Ada alasan dan ada tujuannya kenapa Tuhan perintahkan bangsa itu untuk mengasihi Dia lebih dari segalanya. Itu bangsa Israel, saudara ya. Selain bangsa Israel, siapa lagi yang diperintahkan untuk mengasihi Tuhan? Apakah di perjanjian baru ini, di zaman gereja sekarang ini berlaku? Tentu berlaku. Itu sebabnya yang kedua, selain dari bangsa Israel, orang yang diperintahkan untuk mengasihi Tuhan itu adalah para pengikut Kristus. Atau sekarang orang-orang Kristen. Mereka diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, jiwa mereka, dan kekuatan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Dia berkata, simpul dari hukum Taurat dan pengajaran para nabi ada di dalam dua hal ini, kata Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama dan terutama, kata Yesus. Tapi yang kedua, yang sama halnya dengan itu yang tidak kalah penting katanya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti Bapak Ibu lihat di Matius pasal 22, Yesus mengajarkan itu. Artinya apa? Artinya perintah untuk mengasihi Tuhan itu tidak hanya berlaku dan berhenti pada orang Israel saja. Tapi pada kita yang hidup di zaman ini. Justru kalau saya melihat Bapak Ibu, perintah mengasihi Tuhan di era kita ini harusnya lebih ketat daripada di zaman orang Israel. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, perintah dari Tuhan datang untuk mengasihi Dia kepada umat itu pada saat perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ditulislah ke-10 hukum itu di sana, yang intinya sebenarnya apa yang diucapkan Yesus tadi, yang disebutkan Yesus, dua hal itu. Dari hukum pertama sampai keempat itu berbicara bagaimana kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Dan dari hukum yang kelima sampai hukum ke-10 itu berbicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu datang melalui tulisan dan perintah yang diberikan Tuhan. Tetapi ketika di era kasih karunia ini, di era perjanjian baru ini, cara Tuhan menyatakan perintah itu sekarang berbeda. Dengan cara bagaimana? Dia datang ke dunia, rela mati di kayu salib di Golgota untuk menyatakan kasihnya yang sebenarnya itu kepada manusia. Kalau di perjanjian lama untuk orang Israel, Tuhan menyuruh mereka untuk mengasihi Dia. Alasannya karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi mereka, memilih mereka dari bangsa-bangsa lain menjadi umat pilihan. Mereka diselamatkan dari Mesir, dari perbudakan itu. Di perjanjian baru, lebih lagi, Allah datang dalam rupa manusia, rela mati di kayu salib demi kasihnya itu kepada kita. Jadi kembali alasannya tetap sama. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kita. Bahkan diberikan kita Roh Kudusnya. Oleh karena itu kita diminta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Kalau di perjanjian lama, kalau mereka tidak mau mengasihi Tuhan, nanti Bapak Ibu baca atau kita lihat deh, di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan, perhatikan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Intinya begini, kalau kamu mengasihi Tuhan itu artinya kau hidup. Amin. Amin. Tapi kalau kau tidak mengasihi Tuhan itu berarti kau mati. Ada kematian dalam kehidupanmu, bukan hanya kematian di dunia tapi kematian kekal. Itu kata Tuhan, ada konsekuensi saudara. Ketika dilakukan ada berkat di sana, tidak dilakukan ada konsekuensi. Di zaman perjanjian baru karena Yesus sudah menebus kita mati di kayu salib, bagaimana? Orang yang tidak mau mengasihi Tuhan itu seperti apa? Sama aja sebenarnya. Coba kita lihat 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Ini dia.
Oleh ilham Roh Kudus kepada jemaat di Korintus dan pada saat ini kepada kita. Rasul Paulus berkata demikian, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ada apa ini? Ada apa ini? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Berarti sama aja saudara. Baik di zaman perjanjian lama, baik di zaman perjanjian baru, konsekuensi itu sama saja. Berarti salah pemikiran-pemikiran banyak orang yang beranggapan karena ini zaman kasih karunia, karena ini sekarang eranya era kasih karunia, maka seolah-olah Tuhan itu turun standar. Sehingga orang-orang bisa lebih kompromi terhadap hal-hal dosa, terhadap kehidupan yang kacau. Benar seperti itu? Tidak. Ternyata sama saja. Sama saja. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau mengajak kita pada saat ini agar benar-benar engkau mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan itu. Buat Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan. Kasihi Dia dengan segenap hatimu. Kasihi Dia dengan segenap jiwamu. Kasihi Dia dengan segenap kekuatanmu. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terkutuk. Orang mungkin akan berkata demikian. Kan kutuk sudah diangkat Yesus di kayu salib. Yes. Tapi kalau engkau tidak mau mengasihi Tuhan, itu artinya kau tarik kembali kutuk itu datang dalam dirimu. Itu masalahnya. Rasul yang menulis ini adalah disebut dengan Rasul kasih karunia. Karena yang paling banyak sekali membicarakan tentang kasih karunia Allah di dalam Alkitab, khusus dalam kitab-kitab perjanjian baru adalah Rasul ini. Rasul Paulus ini. Tapi dengar pernyataan ini. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, hukumnya sama. Kalau dulu di zaman perjanjian lama kematian kekal, sekarang juga kutuk berlaku atas orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. So, pilih. Pilih. Saudara mau mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau saya mau katakan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau berkomitmen untuk lebih mengasihi Tuhan dari apapun itu. Karena ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari segala yang lain, Bapak Ibu sudah baca tadi, Tuhan berkata, supaya kehidupanmu baik. Engkau rindu melihat kehidupanmu lebih baik, kasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu akan mengubah segalanya dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi karaktermu tidak berubah, tidak mungkin. Karena mengasihi Tuhan akan merembes sampai kepada karakter kita. Dia akan mengubahkan segala sesuatu. Kalau boleh saya mau katakan begini kepada saudara. Hal terbaik yang harus Anda lakukan dalam kehidupan Anda adalah membangun hubungan kasih, iman, kesetiaanmu kepada Tuhan sampai Dia Maranatha. Tanpa saudara harus terusik dengan tingkah laku orang-orang di sekeliling saudara yang tidak mengasihi Tuhan itu. Jangan terusik dengan itu. Karena kadang-kadang jujur, ada saja orang yang secara sengaja, garis bawahi kata secara sengaja. Ada saja orang yang secara sengaja mau dipakai iblis untuk merongrong iman saudara, untuk menggerogoti kesetiaan saudara, supaya saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi saya mau katakan pada saat ini, jangan biarkan itu menggerogoti kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena pada akhirnya
keputusan pribadi kita dengan Tuhanlah yang akan membawa kita sampai berjumpa dengan Dia di keabadian. Nanti saudara tidak bisa berkata demikian, tapi Tuhan saya begini kan gara-gara dia. Tidak ada alasan begitu. Masing-masing kita diminta pertanggungjawaban. Masing-masing kita dituntut pertanggungjawaban. Mau itu istri, mau itu suami. Tidak bisa menjadi alasan di hadapan Tuhan nanti. Itu sebabnya sekali lagi, jangan biarkan, jangan izinkan ulah atau tingkah orang-orang di sekeliling saudara membuat kesetiaan dan kasihmu kepada Tuhan jadi berubah. Kadang-kadang kalau kita melihat yang seperti itu geli-geli saudara ya. Kadang-kadang geli-geli. Kadang dia sengaja berulah lakukan ini dan itu segala macam, dan itu kayak mengundang perhatian ini. Sampai kadang-kadang bisa kayak mencelakai dirinya, mencelakai dalam tanda petik, artinya begini loh. Jadi tidak datang beribadah kepada Tuhan, uring-uringan apa segala macam. Kalau saya Bapak Ibu dalam hatiku begini, silahkan aja, yang rugi itu lu. Bukan saya. Jadi jangan terpancing dengan hal begitu ya. Jangan terpancing. Saya hanya berdoa untuk orang-orang seperti itu supaya cepat bertobat. Karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Selalu datang terlambat. Kalau ada di sekeliling saudara yang seperti itu, biarin aja, biarin dia begitu. Tidak usah terpancing dengan itu. Kita bangun komitmen kita bersama dengan Tuhan. Untuk mengasihi Dia, mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Ketika saudara melakukannya, saudara yang akan menikmati hasilnya. Tuhan berkata, supaya kehidupanmu baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ayo kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian, ini Yesus yang berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya, orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti perintah Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat tidak dari sekedar kata-katanya. Bukan hanya lip service. Tapi akan terlihat dari kepatuhannya. Akan terlihat dari ketaatannya. Akan terlihat dari pengabdiannya kepada Tuhan. Itulah yang Yesus katakan. Dan pada pagi menjelang siang ini saya mau mengajak kita saudara. Dengan kerendahan hati. Coba kita buka hati kita di hadapan Tuhan, kita evaluasi. Benarkah selama ini kita sudah mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan katakan? Seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Yesus katakan. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, itu akan terlihat dari caramu menuruti perintahku. Itu terjemahan lainnya dari ayat ini. Rajin datang beribadah itu hanya sebagian kecil. Karena ada hukum-hukum Tuhan yang harus kita hidupi sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya berbicara agak lebih vulgar dan saya tanya kepada Pak Ibu. Kalau saya mau katakan demikian. Kira-kira orang tidak mengasihi Tuhan ini dengan sungguh-sungguh masuk surga enggak ya? Ayo. Syang-syang. Kira-kira orang yang tidak mengasihi Tuhan masuk surga enggak? Leo. Kira-kira orang tidak mengasihi Tuhan ada enggak di surga? Enggak ada. Berarti kalau tidak mengasihi Tuhan, ayo, ayo. Ini prinsip saudara. Ini prinsip yang tidak bisa dibuat jadi bahan mainan atau bisa dibuat jadi alternatif, tidak. Ini prinsip. Itu sebabnya Tuhan tegaskan kepada mereka, kepada orang Israel dan kepada kita, melalui Rasul Paulus. Diingatkan kepada kita, kalau Anda tidak mau terkutuk, kasihi Tuhan.
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita hari-hari ini melihat hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, saya mau mengajak kita mengevaluasi hati kita, pikiran kita, hidup kita. Benar enggak kita sudah mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan katakan? Karena Tuhan berkata supaya baik keadaan. Tapi kalau kita melihat bahwa kita sudah menjadi orang mengasihi Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, masih mengalaminya dengar baik, itu hanya proses saja. Sesungguhnya nanti itu akan happy ending. Itu hanya mempersiapkan kita untuk sebuah perkara yang lebih besar. Apakah saudara mau mengalaminya? Ingat ya, saya akan ingatkan terus. Mungkin ya setiap minggu saya ingatkan, tidak apa-apa lah. Saya akan ingatkan terus. Di tahun rahmat dan kebaikan Tuhan ini yang akan kita banyak kita kulitin adalah manusianya. Karena kebaikan Tuhan saudara tidak perlu sangsikan. Kebaikan Tuhan saudara tidak perlu ragukan. Bahkan termasuk berkat-berkat seberapa yang saudara mau ambil Tuhan tidak keberatan. Tapi dengar baik. Adakah engkau layak menerimanya? Ayo. Itu sebabnya yang kita mau perbaiki itu sekarang dari sisi si penerima ini, bukan dari sisi si pemberi. Bukan. Kalau dari Tuhan terserah sepuasmu. Mungkin kalau teman kita dari Jawa berkata sakarepmu. Artinya kalau saudara siap menerima lebih banyak, saudara akan dapat lebih banyak. Itu sebabnya tidak salah kalau Tuhan ingatkan kita pagi ini mengevaluasi hati kita. Kalau selama ini hati kita masih bercabang-cabang sana sini, tidak benar-benar fokus mengasihi Tuhan, tidak menjadikan Tuhan lebih utama dari yang lain. Ayo, pagi menjelang siang ini kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan itu nanti akan terlihat juga bagaimana kita mengasihi sesama kita. Karena implementasinya pasti ke sana. Dan ketika Tuhan menemukan hati kita, benar-benar hati yang mengasihi Dia, saudara dengar baik, Tuhan akan terus berperkara dalam kehidupanmu, mendatangkan kebaikan-kebaikan, bahkan hal yang saudara tidak pernah pikirkan, Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan.